Halo semua, ternyata pariwisata seks halal Indonesia sudah terkenal di dunia. Ini kita melihat berita dari Los Angeles Times. Sex tourism in Indonesia sells itself as Islamic temporary marriage. Ini saya langsung aja terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pariwisata seks di Indonesia menjual dirinya sebagai pernikahan sementara yang Islami. Oke, kita langsung baca aja ya. Ya, ini dari Los Angeles Times, judulnya Pariwisata Seks di Indonesia menjual dirinya sebagai pernikahan sementara yang Islami. Seorang wanita Indonesia mengatakan bahwa dia telah menikah secara ilegal dengan turis Timur Tengah setidaknya 15 kali untuk menghidupi keluarganya. Bagi para suami sementaranya, dia menyebut dirinya Cahaya. Pernikahan kontrak pertamanya dengan seorang turis dari Arab Saudi, pria itu berusia 50 tahun dan dia berusia 17 tahun. Mereka menikah dalam sebuah upacara kecil di sebuah kamar tamu di sebuah hotel bintang 3 di Jakarta, berdasarkan ketentuan hukum Islami yang kontroversial. Seorang kakak perempuan datang sebagai walinya, dan agen yang menjadi perantara kesepakatan bertindak sebagai saksi. Pria itu membayar mas kawin sekitar 850 US dollar, dan setelah agen dan pemuka upacara mengambil bagian mereka, dia hanya mendapat sekitar setengahnya. Pasangan pengantin baru itu pindah ke villa liburan milik pria itu di resort pegunungan Kota Bunga, 2 jam perjalanan ke selatan. Saat mereka tidak berhubungan seks, wanita itu mengepel lantai, memasak, nonton TV, atau ngobrol dengan pembantu Indonesia. Namun, sebagian besar waktu, wanita itu hanya menunggu sampai semuanya berakhir. Ya, ini gambar Kota Bunga. Gugusan villa liburan di kawasan Pegunungan Puncak Indonesia merupakan resort populer bagi wisatawan dari Timur Tengah. Tempat ini juga merupakan tujuan utama untuk pernikahan kontrak dengan wanita Indonesia yang menerima mas kawin sebagai sumber pendapatan. Proses itu memakan waktu 5 hari. Pria itu naik pesawat kembali ke Arab Saudi, di mana ia secara sepihak mengakhiri pernikahannya dengan mengucapkan kata di dalam bahasa Arab untuk perceraian. Talak. Dia bahkan tidak pernah memberitahukan nama aslinya, dan malah menyebut dirinya Cahaya, alias yang telah dia gunakan sejak 1 dekade menjalani pernikahan kontrak. Dia sudah lama lupa jumlah pastinya, tetapi dengan yakin jumlahnya sedikitnya 15 orang. Semuanya turis dari Timur Tengah. Semua ini siksaan, katanya. Setiap kali itu terjadi, yang ada di pikiranku hanyalah ingin pulang. Nikah mutah atau pernikahan karena kesenangan, sebagaimana pengaturan sementara ini dikenal, telah menjadi jalur kehidupan ekonomi di wilayah pegunungan Indonesia yang disebut puncak. Praktik ini sangat umum dengan apa yang sering disebut orang Indonesia sebagai desa orang yang bercerai. Cahaya mengatakan dia mengenal 7 perempuan lain dari desanya yang berpenduduk 1.000 jiwa yang mencari nafkah dengan cara ini. Ya, ini gambar-gambarnya ya. 1. Cahaya, umur 28 tahun, pertama kali menikah pada usia 13 tahun dengan seorang anak laki-laki dari desanya. Ketika anak laki-laki itu menceraikannya 4 tahun kemudian, ia beralih ke pernikahan kontrak sementara dengan turis Arab untuk menghasilkan uang. Yang gambar nomor 2, Cahaya mengatakan bahwa ia mencoba bunuh diri saat ditawan di Arab Saudi selama pernikahan kontrak terakhirnya. Ia kembali pada bulan Maret dan bekerja sama dengan seorang agen untuk mengamankan pernikahan berikutnya. Seperti prostitusi, pernikahan kontrak adalah ilegal menurut hukum Indonesia. Namun hukum tersebut jarang ditegakkan. Sebaliknya, nikah mutah telah berkembang menjadi sebuah industri dengan jaringan luas calo, pemuka agama, dan perekrut yang tumbuh subur di zona abu-abu antara gereja dan negara. Ya, sepertinya ini salah translate ya, harusnya antara masjid dan negara. Selama bertahun-tahun, Thailand merupakan salah satu tujuan wisata paling populer di Asia Tenggara bagi wisatawan Timur Tengah, termasuk wisatawan seks.
Hal itu berubah pada tahun 1980-an setelah skandal aneh yang melibatkan pencurian berlian dan serangkaian pembunuhan menciptakan keretakan diplomatik antara Arab Saudi dan Thailand. Indonesia adalah pengganti yang jelas, sebuah negara yang 87% penduduknya Muslim dan masyarakatnya sudah dikenal oleh banyak orang di Arab Saudi sebagai imigran yang datang untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau supir. Warga Saudi dan Timur Tengah lainnya berbondong-bondong mendatangi pegunungan puncak yang rimbun di salah satu kota yang dikenal sebagai Desa Arab. Menu restoran dan etalase toko seringkali menampilkan terjemahan bahasa Arab. Bagi wisatawan yang mencari pernikahan sementara, para ahli mengatakan kota bunga adalah tujuan utama. Pada masa-masa awal, gadis-gadis dan wanita muda ditawarkan kepada wisatawan oleh anggota keluarga atau kenalan. Kini para calo yang bertanggung jawab. Ini gambar Budi Priyana, seorang pengemudi dan penerjemah berusia 55 tahun, menyaksikan pernikahan kontrak Islam pertamanya 30 tahun lalu. Sejak saat itu, pernikahan kontrak menjadi lebih populer sebagai cara bagi perempuan setempat untuk menghasilkan uang. Namun, mahar yang mereka peroleh dari setiap pernikahan semakin berkurang. Yayan Sofyan, seorang profesor hukum keluarga Islam di Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah di Jakarta, mengatakan banyak kota di Indonesia yang telah menjadi tempat praktek tersebut populer dan tidak memiliki prospek ekonomi lainnya. Pandemi memperburuk keadaan. Kami melihat praktek ini kian meluas, katanya. Pariwisata memenuhi kebutuhan ekonomi ini. Budi Priyana, seorang pengusaha kecil-kecilan Indonesia yang menghabiskan sebagian usia 20 tahunannya sebagai juru masak di Arab Saudi, tempat ia belajar bahasa Arab, mengatakan ia pertama kali mendengar tentang kawin kontrak 3 dekade lalu, ketika wisatawan Timur Tengah yang ia ajak berkeliling meminta bantuannya untuk mencari istri sementara. Dia akhirnya mulai mendapatkan uang tambahan dengan menghubungkan wisatawan dan calon pengantin dengan para calo pernikahan, menambah penghasilannya dari mengemudi, menjadi penerjemah, menjalankan kafe internet, dan menjual bakso beku. Ia mengatakan agen-agen yang ia kenal telah melihat bisnis mereka berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan beberapa di antaranya mengatur hingga 25 pernikahan dalam sebulan. Wow, 25 pernikahan dalam sebulan, hampir tiap hari ada satu ya. Budi, 55 tahun, terkadang menerima 10% dari mahar untuk pekerjaan sebagai supir dan penerjemah. Namun, ia bersikeras bahwa ia membantu para wanita mendapatkan pekerjaan dan melindungi mereka sebaik mungkin. Begitu ya cara untuk membantu wanita muslim mendapatkan pekerjaan dan melindungi mereka. Selalu ada garis-garis baru yang menghubungi saya untuk mencari kontrak pernikahan. Tetapi saya katakan kepada mereka bahwa saya bukan agen, katanya. Ekonomi semakin memburuk dan mereka sangat ingin mendapatkan pekerjaan. Ketika Cahaya mengetahui tentang nikah mutah, ia telah menikah sekali pada usia 13 tahun dengan seorang teman sekelas dari desanya. Kakek neneknya memaksanya untuk menikah. Suaminya menceraikannya setelah 4 tahun, meninggalkannya dengan seorang putri kecil yang harus dibesarkan dan tanpa dukungan finansial. Ya, ini akibat ajaran kawin cerai ya. Dia mempertimbangkan pekerjaan membuat sepatu di pabrik atau bekerja di toko kelontong, tetapi bayarannya terlalu rendah untuk sepadan dengan usahanya. Mendengar keresahannya soal uang, kakak perempuannya mengaku bahwa dia pernah menjadi pengantin kontrak dan memperkenalkannya kepada Budi, yang kemudian menghubungkan Cahaya dengan seorang calo. Setiap ikatan yang berumur pendek menghasilkan Cahaya antara 300 sampai 500 US dollar yang digunakan untuk membayar sewa, makanan, dan merawat kakek neneknya yang sakit. Jumlah itu tidak pernah cukup. Saya sangat ingin membantu ibu dan keluarga saya secara finansial, katanya. Malu dengan kenyataan itu, Cahaya, kini berusia 28 tahun, selalu menjelaskan ketidakhadirannya yang lama dengan mengatakan kepada teman-teman dan kerabatnya bahwa ia berpindah-pindah pekerjaan, mengurus rumah tangga di lokasi yang berbeda. Mereka tidak tahu tentang ini, katanya. Saya bisa mati kalau mereka tahu.
3 tahun yang lalu, ketika seorang teman berubah menjadi pacar, dia memutuskan untuk berbohong kepadanya juga, sampai menghapus pesan-pesan yang memberatkan dari teleponnya. Pernikahan kontrak termasuk dalam kategori yang lebih luas dan tidak jelas, yakni ikatan keagamaan yang tidak terdaftar, yang tersebar luas di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dan menimbulkan teka-teki bagi pemerintah, terutama dalam hal melindungi gadis-gadis muda. Dalam hukum Indonesia, usia minimum sah untuk menikah adalah 19 tahun. Tetapi banyak ikatan keagamaan yang luput dari pengawasan pemerintah dan melibatkan pengantin di bawah umur. Orang-orang berpikir pemerintah tidak boleh ikut campur dalam urusan agama, kata Yayan, pakar hukum keluarga Islam. Hukum negara tidak mendefinisikan keabsahan pernikahan, karena itu ditetapkan oleh agama. Itu masalahnya. Bahkan dalam Islam, kawin kontrak diperdebatkan dengan sengit. Umumnya kawin kontrak lebih diterima di kalangan Syiah, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad membenarkan praktik tersebut, yang berasal dari zaman sebelum Islam, sebagai cara bagi para pelancong pria yang sudah menikah untuk berhubungan seks tanpa melakukan perzinahan. Hmm, ya, ini akal-akalan Islami supaya pergi ke pelacuran tidak dianggap berzina ya. Umat Sunni percaya bahwa Muhammad awalnya mengizinkan sebelum berubah pikiran. Meskipun demikian, banyak pihak dari kedua belah pihak menganggapnya tidak lebih dari sekedar pelacuran. Ya, memang benar banyak umat Sunni yang bilang bahwa aturan kawin kontrak sudah dibatalkan. Tetapi itu adalah sebuah kebohongan. Tidak ada catatan di dalam Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa nikah mutah atau kawin kontrak itu sudah dibatalkan. Jadi itu adalah sebuah kebohongan. Kalau umat muslim mau jujur, memang berdasarkan hukum Islam, nikah mutah itu sah, masih berlaku hingga sekarang. Teman-teman yang tidak setuju dengan hal itu, pada dasarnya adalah orang-orang baik yang berakhlak lebih mulia daripada orang-orang Arab pada zaman dulu. Jadi seperti yang saya sering katakan, orang Indonesia tidak menjadi lebih baik karena Islam, tetapi Islam menjadi lebih baik karena orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang berakhlak tanpa adanya Islam. Majelis Ulama Indonesia, organisasi ulama terkemuka di Indonesia, telah menyatakan kawin kontrak adalah haram. Ya, Majelis Ulama Indonesia ini sudah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Namun berbagai upaya untuk memberantas praktik tersebut terhambat oleh keengganan kaum perempuan untuk melaporkan pengalaman mereka sebagai pengantin kontrak atau oleh kolusi antara para pengantara pernikahan, pemimpin agama, dan pejabat yang korup. Tidak ada perlindungan hukum sama sekali, kata Anindya Restuviani, Direktur Program Organisasi Aktivis Jakarta Feminis. Kami punya hukum, tetapi penerapannya sendiri sangat-sangat menantang. Bintang Puspayoga yang memimpin Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa kesepakatan untuk hidup bersama sementara sebagai suami istri demi kompensasi adalah tidak sah. Pada tahun 2021, salah satu pemerintah daerah di wilayah Puncak meluncurkan satuan tugas untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Evanisa, seorang antropolog budaya dan pakar studi Islam di Universitas Nasional Australia yang telah meneliti berbagai jenis pernikahan dan perceraian Muslim, mengatakan dalam sebuah email bahwa beberapa pejabat pemerintah mulai menyebut pernikahan kontrak sebagai perdagangan manusia, dan pihak berwenang kadang-kadang melakukan penangkapan dengan menggerebek pernikahan. Para calo perkawinan merupakan target yang lebih mudah daripada tulisnya. Namun, kerahasiaan seputar perkawinan kontrak membuat sulit untuk mengumpulkan bukti adanya paksaan, eksploitasi, atau penipuan. Pada tahun 2018, Cahaya naik mobil bersama beberapa wanita lain. Semuanya pergi menemui 2 wisatawan yang mencari istri sementara. Salah satu pria memilih Cahaya, yang lain memilih seorang wanita yang menyebut dirinya Nisa. Itu adalah pernikahan kontrak pertamanya. Ia memutuskan untuk mencoba dengan persetujuan ayahnya, karena pekerjaannya menggoda dan berdansa dengan pria di bar karaoke
agar mereka mau beli minuman tidak cukup untuk membayar sewa. Seperti Cahaya, ia membesarkan seorang putri dari pernikahan sebelumnya. Lagi-lagi ini adalah korban dari ajaran agama kawin cerai. Baik Nisa maupun Cahaya tidak pernah menolak tawaran kawin kontrak. Itu berarti mengabaikan ketentuan Islam untuk menunggu 40 hari setelah perceraian untuk menikah lagi. Mereka sering berbohong tentang usia mereka untuk meningkatkan peluang mereka dipilih, karena para pria cenderung menyukai pengantin di bawah usia 19 tahun. Saya menangis sejadi-jadinya, kata Nisa yang kini berusia 32 tahun saat menceritakan pernikahan kontrak pertamanya. Siapa yang mau tidur dengan lelaki tua? Saya melakukan ini murni demi uang, agar orang tua saya bisa makan dan saudara-saudara saya bisa sekolah. Atas dorongannya, saudara perempuannya juga menjadi pengantin kontrak, membawa mas kawin sebesar 3.000 US dollar untuk pernikahan pertamanya, karena dia masih perawan. Nisa memperkirakan dirinya sendiri telah menjalani 20 kali kawin kontrak. Namun tidak seperti Cahaya, ia berhenti saat mengajukan visa untuk bekerja di Singapura. Ia bertemu dengan seorang pria Indonesia yang bekerja di kantor imigrasi dan menikah karena cinta 4 tahun lalu. Sekarang pasangan itu memiliki 2 putra dan seorang putri Nisa yang berusia 12 tahun. Suami saya tahu, tetapi dia menerima masa lalu saya, katanya. Tidak mungkin bagi saya untuk kembali ke dunia pernikahan kontrak sekarang. Cahaya mengatakan dia terlalu ingin move on. Pernikahan kontrak terbarunya terjadi tahun lalu dengan seorang pria Saudi yang berjanji akan memperlakukannya seperti ratu jika ia kembali ke Arab Saudi bersamanya. Tawarannya mas kawin sebesar 2.000 US dollar, yang darinya ia dapat menyimpan 1.300 US dollar ditambah dengan sekitar 500 US dollar per bulan. Terlalu bagus untuk ditolak. Ia meminta ibunya untuk merawat putrinya saat ia pergi. Namun, ketika Cahaya tiba di kota pesisir Damam di Arab Saudi Oktober lalu, katanya lelaki itu malah menjadikannya budak. Ia mengerjakan semua pekerjaan rumah tanpa dibayar, sambil tinggal di lantai 3 sebuah rumah besar yang dipenuhi kerabat. Ia mengatakan lelaki itu meludahi makanannya, membentaknya setiap malam, merusak barang-barang, dan sering menendangnya hingga terbangun ketika ia mencoba tidur. Ia mengaku sudah berkali-kali mencoba melarikan diri, tetapi selalu tertangkap. Akhirnya ia menelpon Budi, yang menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memohon bantuan ke Kedutaan Besar Saudi di Jakarta dan berbagai kementerian di Indonesia. Cahaya semakin putus asa. Saat mendengar neneknya sekarat, ia mencoba bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangan kirinya dengan pisau dan dibawa ke rumah sakit. Budi mengatakan hal itu mempercepat proses kasusnya di kedutaan. Pada bulan Maret, seorang kerabat dari suami kontraknya membelikannya tiket pulang. Di Indonesia, ia memperoleh penghasilan sekitar 77 dolar per bulan dari mengantar penumpang dan mengantar makanan dengan sepeda motor. Ia juga menjual bakso untuk Budi dan istrinya, yang membantu membayar pulsa telepon, makanan, dan tagihan listriknya. Dia masih berharap untuk menikah sungguhan lagi suatu hari nanti, dan takut pacarnya akan mengetahui pekerjaannya sebagai pengantin kontrak dan meninggalkannya. Sementara itu, dia telah kembali bekerja dengan seorang agen untuk mengamankan pernikahan berikutnya. Saya sebenarnya masih takut, katanya. Namun, jika ada kesempatan, saya akan senang melakukannya, karena saya membutuhkannya. Ini sebenarnya sudah lama ya terkenalnya, teman-teman, bukan baru sekarang. Ini contohnya dari suara.com pada tahun 2020. Dikenal dunia, turis Arab ke puncak Bogor cuma cari wisata seks halal. Ya, ini kita lihat foto-fotonya ya, banyak yang ditangkap. Bareskrim Polri merilis kasus-kasus prostitusi modus kawin kontrak di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan modus kawin kontrak di wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat.
Di media sosial, tempat ini disebut sebagai wisata seks halal. Karot Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Argo Suwono mengungkapkan bahwa awalnya polisi bergerak saat mendapatkan informasi dari YouTube yang menyebut lokasi ini sebagai wisata seks halal bagi para turis. Jadi ini berawal dari adanya video di YouTube. Video itu dengan bahasa Inggris ya. Jadi ini diupload, kemudian di sana disebut bahwa daerah Bogor, Jawa Barat itu ada seks halal di sana. Jadi ini beritanya sudah sampai ke internasional, kata Argo di Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Jumat tanggal 14 bulan 2 2020. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdi Sambo mengatakan, tersangka Al-Masud Abdul Aziz Alim M alias Ali yang merupakan turis asal Arab Saudi sengaja pergi ke puncak untuk mencari wanita. WNA tujuan ke Indonesia untuk berwisata dalam kurung seks halal. Lalu mereka ke puncak dan mencari wanita untuk kawin kontrak atau booking out short time. Puncak menjadi tempat kegiatan-kegiatan seperti itu jelasnya. Ali ingin melakukan kontrak kawin atau booking out dalam kurung BO short time. Dia kemudian bertemu Hak Saleh untuk mencarikannya perempuan. Kemudian Hak Saleh menghubungi Nunung dan Rahma sebagai penyedia perempuan di villa daerah Puncak Bogor dan di apartemen Puri Casablanca. Para perempuan dalam kurung korban tersebut kemudian dibawa oleh Nunung dan Rahma ke Hak Saleh di villa wilayah Puncak Bogor dengan menggunakan kendaraan roda 4 yang dikemudikan Okta. Keuntungan yang didapat oleh Hak Saleh dari WN Arab tersebut sebesar 300.000, kata Brigjen Ferdi Sambo di Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Jumat tanggal 14 bulan 2 2020. Di situ Nunung dan Rahma mematok harga untuk booking out atau BO short time dengan waktu 1-3 jam seharga 500 hingga 600.000. Sedangkan satu malam dengan harga sebesar 1 hingga 2 juta. Atau booking out secara kawin kontrak dengan harga 5 juta untuk jangka waktu 3 hari dan 10 juta untuk jangka waktu 7 hari. Berdasarkan penyelidikan, Nunung dan Rahma ternyata masing-masing memiliki setidaknya 20 perempuan yang akan dijual. Sementara Hak Saleh sudah menyediakan lebih dari 20 pelanggan dan 12 kali menjadi saksi nikah kawin kontrak sejak 2015 hingga sekarang. Keuntungan yang diperoleh kedua mucikari tersebut adalah sebesar 40%, di mana jika korban mencarikan uang sebesar 1 juta rupiah, maka mucikari mendapatkan 400.000, atau mucikari mendapatkan keuntungan sebesar 20% per orang dari penghasilan yang didapatkan oleh korban, ucapnya. Ya, jadi wisata seks halal Islami ini memang sudah mendunia. Indonesia adalah pusat wisata seks halal Islami bagi orang-orang Arab. Dan wanita-wanita Indonesia yang pergi ke Arab bukan hanya menjadi pembantu, tetapi menjadi budak seks di sana. Ya, sungguh menyedihkan ya. Indonesia menjadi bangsa babunya Arab karena agama. Saya berharap Indonesia bisa lepas dari penjajahan agama. Oke?